Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan keempat, bicara tentang studi kelayakan bisnis, aspek pasar dan pemasaran yang kedua. Lanjut saja ya. Bicara tentang aspek dan pemasaran di bagian kedua, kita bicara diawalkan masuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Tujuannya pertama adalah meningkatkan penjualan. Yang kedua, tujuannya adalah membangun basis pelanggan yang kuat. Kita tidak mencari pembeli, tapi kita mencari pelanggan. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang atau repeat order. Ketika kita punya basis pelanggan yang kuat, masa depan perusahaan bisa lebih terjamin. Yang ketiga, strategi pemasaran yang harus dilakukan adalah menciptakan merek yang kuat. Merek itu intangible asset. Bicara intangible asset adalah sebuah sistem ya, yang dimana di dalamnya ada keprofesionalan karyawan, IT yang cukup bagus, pelayanan yang baik, bahkan yang terpenting kalau bicara tentang pemasaran yaitu produk yang berkualitas seperti itu. Oke, kita bicara tentang penjualan dan distribusi. Kadang penjualan itu bisa berdasar volume. Kita mau yang pertama retail eceran atau grosir. Itu penentuan juga harus di awal. Yang kedua berdasarkan mekanisme. Kita menggunakan toko atau outlet atau hanya menggunakan katalog gitu ya. Kalau jasa biasanya, kalau konsultan atau misalnya kita bicara tentang interior desain itu kita menggunakan katalog. Dan juga penting kiranya saat ini harus ada situs web, yaitu kantor yang bersifat maya. Jadi kantor tidak hanya di dunia nyata, juga harus ada di dunia maya. Penting. Kalau perlu ada di dunia gaib ya. Terus strategi harga. Nah, strategi harga itu pertimbangannya pertama harga pokok penjualan. Kita melakukan biaya produksi berapa, kemasannya berapa, transportasinya berapa, terus sampai ke konsumen itu nilainya berapa. Itu tergantung dari harga pokok penjualannya. Kalau harga pokok penjualannya harganya 30.000, kita mau ngambil untung 20%, berarti kita jual 36.000. Seperti itu. Yang kedua, bisa juga penimbangan harga dari harga jual pesaing. Oke, harga kita APP kita 30.000, kita ingin ambil untung 20%, 36.000 ya. Harga jualnya 36.000. Tetapi pesaing kita jualnya 50.000. Ya sudah, kita jual 48.000 aja, mendekati harga jual pesaing. Marginnya lebih besar dan kita tidak menjatuhkan pasaran di bidang kita sendiri gitu ya. Yang terakhir, analisis balik modal. Payback period ya. Ini tergantung dari investornya. Semakin investornya ingin baliknya cepat, mau tidak mau kan penjualannya sama marginnya harus besar. Maka dari itu penting kiranya harus mencari investor yang memahami bisnis kita gitu ya. Yang moderat lah, jangan terlalu dipercepat, karena kalau terlalu dipercepat pasti ingin dapat margin yang besar, berarti harganya mahal, penjualannya juga harus banyak. Kayaknya sulit kalau misalnya kita mengejar penjualan banyak dengan margin yang cukup tinggi, kayaknya agak sulit. Makanya kita harus mencari investor yang juga mengerti tentang bisnis kita. Oke, kita bicara tentang iklan dan promosi. Apa sih yang harus dilakukan? Tujuannya itu sebenarnya untuk menginformasikan produk kita. Bukan hanya menginformasikan, tapi membujuk. Bisa juga mengingatkan kembali tentang produk kita. Gitu ya. Bisa menggunakan iklan ya, menggunakan media, TV, radio, koran, majalah, internet gitu ya. Google Ads, FB Ads dan sebagainya. Atau juga kita bisa melakukan aksi korporasi menggunakan promosi. Ngasih diskon, kasih hadiah, kasih contoh gratis gitu ya, sampel, kasih kupon, kasih voucher, undian dan sebagainya.
itu promosinya. Dan hal yang terpenting juga, kita harus bekerja sama dengan teman-teman humas sebagai bagian pemasaran itu. Karena humas itu yang selalu melakukan update data berupa berita-berita positif ya, CSR yang dilakukan oleh perusahaan, apalagi prestasi-prestasi yang dilakukan perusahaan, peringkat tentang tingkat kesehatan perusahaan, apapun itu yang bernilai positif itu harus dipublish dilakukan akumulatif informatif kepada masyarakat ya, informasi kepada masyarakat agar masyarakat melihat kita ini perusahaan yang bagus, positif, sehingga percaya terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, sekarang kita bicara tentang STP ya. Di pertemuan pertama sudah dibahas tentang segmentasi, targeting, sama positioning, sudah. Tetapi hal yang terpenting di sini, di segmentasi, target, positioning adalah kita harus bisa melakukan analisis persaingan. Gitu ya. Kita harus melakukan identifikasi pesaing. Pesaingnya siapa? Sasaran pesaing itu ke arah mana? Strategi persaing itu seperti apa? Kekuatan dan kelemahan pesaing seperti apa? Makanya bikin SWOT analisis adalah suatu hal yang wajib, termasuk di bidang pemasaran. Kita lanjut lagi. Nah, kita itu produk kita, jasa kita, keunggulan kompetitifnya di mana? Itu didefinisikan. Apa yang membedakan dengan pesaing itu penting. Contoh misalnya produk BMW ya. Kenapa sih BMW itu perusahaan itu harus ada gitu? Karena BMW dia harus eksis. Perusahaan itu harus berdiri. Apa yang membuat dia eksis? Produk apa yang harus dihasilkan? Makanya BMW mendefinisikan produknya bahwa produk BMW adalah produk eksklusif untuk tataran kaula muda, untuk yang eksekutif muda, seperti itu. Eksekutif muda itu kenyamanan dalam berkendara di depan, ya yang nyetir itu. Tapi kalau misalnya kita bicara eksekutif yang untuk yang bukan yang muda gitu ya, itu diambil segmennya sama Mercedes, lebih nyaman duduknya di belakang, seperti itu. Jadi apa yang membedakan? Kenapa milih harus Honda gitu ya? Honda terkenal mesinnya bandel, irit gitu ya. Ada orang yang cukup, udah aku milih Honda karena mesin dan bensinnya irit, udah gitu aja. Tapi kalau misalnya fasilitas gitu ya, misalnya pilih Mitsubishi dan sebagainya, kenyamanan berkendara gitu ya, itu bisa. Tapi setiap orang pasti memilih itu tergantung dari persepsi yang ada di masyarakat, dan kita harus membuat apa itu keunggulan kompetitif yang kita punya. Oke, kenapa seperti itu ya? Karena kita yang ingin kita raih sebetulnya kita ingin mencari loyalitas pelanggan, bukan pembeli. Pembelian repeat order, pembelian ulang. Bukan hanya cuma sekedar beli pergi. Jadi kita harus bisa menjaga pembeli itu agar tetap beli dan menjadi pelanggan dan loyal, itu penting. Makanya penting kita harus juga memahami tentang sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen, kemauannya seperti apa. Kalau sudah tahu itu, kita bisa menerapkan strategi, kebijakan, dan program pemasaran apa yang pas untuk konsumen tersebut. Tentu saja program pemasaran untuk yang segmen menengah ke bawah dengan menengah ke atas tentu saja beda, gitu ya. Bauran pemasarannya itu juga pasti akan beda. Makanya penting untuk menemukan apa sih ya perilaku konsumen saat ini, perilaku pelanggan saat ini ya, kepuasan pelanggan itu seperti apa menurut mereka, itu penting. Oke, kita yang harus dilakukan di endingnya di aspek pasar dan pemasaran sih tentang perkiraan penjualan, itu yang paling utama. Kira-kira perusahaan bisa menjual berapa, prediksi penjualan yang bisa dicapai, itu finalnya. Jadi aspek pasar dan pemasaran tuh dari banyak aspek yang kita bahas, intinya berapa sih yang bisa dijual itu. Kalau orang keuangan tuh gini,
Ini gue kasih modal ya, terserah mau buat iklan, mau buat apapun, lu bisa jual berapa gitu. Itu hal yang terpenting. Nah, orang pemasaran harus bisa menjawab, gue berani jual sekian. Jadi perkiraan penjualan yang bisa dicapai itu berapa, itu penting. Terus yang kedua, perkiraan market share. Ini dari 100% kue ini yang ada di masyarakat ini, kamu ingin dapat berapa persen? 20% kah? 10% kah? 30% kah? Atau menguasai pasar 60% gitu. Di atas 50%. Itu penting. Karena itu bicara tentang nantinya ke aspek finansial. Jual berapa, itu akan dapat laba berapa. Jadi fungsi permintaan ini berkaitan dengan perakiraan penjualan yang bisa dicapai, market share yang bisa dicapai juga. Nah, yang terakhir ini, untuk perkiraan penjualan ini, kamu butuh anggaran promosi berapa? Brosur, flyer, papan reklame, iklan, ada tenaga pemasaran, event, dan lain-lain, ada voucher, ada diskon, apalagi publicity, public relation, sales, sebagainya. Pokoknya intinya berapa yang dikeluarkan itu penting. Jadi ada biaya pemasaran untuk meraih perakhiran penjualan itu yang harus dipastikan ada dalam aspek pasar dan pemasaran. Jangan sampai, Pak, saya berani jual 10.000 unit, terus di laporan studi kelayakannya kok nggak ada dicantumin biayanya. Hebat sekali ya, anggaran biaya nggak ada tapi berani jualan. Jadi kita ingin berperang harus punya senjatanya. Senjatanya apa saja pasti butuh biaya gitu ya. Nah, bicara tentang produk yang akan dijual, teman-teman harus bisa memahami barang yang tahan lama, barang yang tidak tahan lama, sama jasa itu jualnya juga caranya berbeda gitu ya. Terus yang kedua, pengembangan produk dari sebuah barang. Bisa saja pengembangan produk itu bisa meningkatkan kualitas, bisa mengganti desainnya, bisa ada sesuatu hal yang dapat ditambahkan atau yang diprotes sehingga harus dikurangi gitu ya, atau ada alat baru untuk kegunaan baru, atau mungkin saja produk ini kemasannya baru, atau ada rebranding, pergantian merek. Jadi penting ketika kita merancang produk. Bicara tentang kualitas dari sebuah produk ya, teman-teman juga harus bisa melihatnya dari berbagai aspek. Bisa dari material, bisa dari teknik atau cara pembuatannya, bisa juga tingkat keahlian dari orang yang mengerjakan ya, perusahaan yang mengerjakan, desain tekniknya, daya tariknya di mana. Jadi itu penentu kualitas. Ada positioning produk, perencanaan produk, ada perbedaan produknya tuh di mana dengan yang lain. Manfaatnya teman-teman harus bisa jelaskan. Jadi product knowledge ini penting buat marketing. Jadi harus ngerti produk. Kategori produk, pemakaian produk, positioning terhadap pesaing. Berarti apa sih yang membedakan dengan pesaing, keunggulan bersaing apa yang bisa kita dapatkan atau yang membedakan dengan pesaing. Positioning juga berdasarkan juga masalah. Setiap produk pasti ada masalah-masalah tertentu dan kita harus ngerti masalahnya di mana di produk ini, dan kita harus bisa menjelaskan, mengasih solusi bahwa masalah yang terjadi tidak seperti itu, bisa diatasi dengan hal ini gitu ya, dan sebagainya. Jadi setiap produk pasti ada ketidakpuasan, ada masalah di sana, tapi teman-teman bisa menjelaskan, bisa memberi klarifikasi terhadap sebuah masalah tersebut. Oke, sekarang kita bicara tentang merek. Merek itu yang gampang seperti apa sih? Yang bagus seperti apa? Yang pertama, mudah dibaca. Kedua, singkat dan sederhana, mempunyai ciri khas gitu ya. Dan ini bicara tentang merek tuh menggambarkan kualitas, prestis, dan produk ya. Produknya harus prestis. Terus yang berikutnya, bisa diadaptasi oleh produk-produk baru. Bisa saja merek itu kalau sudah terkenal, ada produk baru yang bisa ditempelkan di sana. Contoh mie sedap gitu ya.
terus perusahaan tersebut mengeluarkan kecap, ada kecap sedap gitu ya. Nah, itu bisa ditempeli karena bisa diadaptasi produknya. Dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum. Cek dulu sebelum menentukan merek gitu ya. Jangan sampai kita sudah terkenal mereknya tapi belum dilakukan paten, itu berbahaya. Karena kita investasi untuk menguatkan merek itu juga mahal. Oke, penyusunan harga ya. Perancangan harga mulai dari tujuan pemasarannya itu, terus yang kedua kurva permintaan kita seperti apa, ada variasi biaya-biaya, perkiraannya seperti apa, mengamati harga pesaing ya, itu sebagai untuk penetapan harga. Metode untuk memilih penetapan harga juga kita memilih salah satunya, dan kita bisa melakukan penetapan harga final. Oke, tujuan perancangan harga itu banyak ya. Ada yang harga itu untuk mencari penjualan sebanyak-banyaknya, pokoknya intinya aku untung dikit gak apa-apa ya. Jadi ada yang tujuannya untuk bertahan hidup saja, hanya cuma dapat untung dikit gitu ya. Ada yang tujuan perancangan harga untuk memaksimalkan laba, ada yang memaksimalkan penjualan, ada yang karena sedikit limited edition untuk prestis, dan juga ada yang penentuan harga karena investor ingin balik modalnya cepat, mengembalikan atas ROI-nya. Dan teman-teman kalau misalnya nanti merancang penjualan juga alat bayarnya juga harus dirancang gitu ya. Sistem pembayaran penjualan tidak hanya melulu hanya cuma menggunakan tunai, bisa juga menggunakan edisi, bisa pembayaran kredit, bisa juga banyak hal lah, menggunakan OVO dan sebagainya, GoPay, ShopeePay dan sebagainya, agar konsumen itu bisa memilih apa alat transaksi mana yang mereka punya gitu ya. Dan juga harus dijelaskan biaya-biaya pemasaran atau berapa besar potongan-potongan akibat menggunakan alat tersebut. Kalau misalnya dulu ya ada yang menggunakan kartu kredit, itu biasanya kena administrasi, biaya 2,5% kah dan sebagainya. Tapi yang jelas teman-teman harus memperhitungkan semuanya itu, biaya pemasaran, potongan dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir kita bicara tentang saluran distribusi ya, atau layer dari produsen ke konsumen gitu ya. Ada yang produsen ke konsumen langsung, jadi produsen ya langsung dari online langsung ke produsen. Ada produsen ke pengecer konsumen, ada produsen pedagang besar pengecer konsumen, ada produsen agen pengecer konsumen dan sebagainya. Itu untuk yang barang konsumsi. Untuk barang industri ya ada produsen langsung pemakai, ada produsen ke distributor baru ke pemakai, ada ke produsen agen baru ke pemakai. Itu terserah jalur distribusinya seperti apa, tapi yang jelas tiap layer yang dibuat itu ingin dapat keuntungan, maka teman-teman harus bisa memahami berapa margin yang diberikan masing-masing layer itu. Oke, sekian untuk pertemuan di aspek pasar dan pemasaran di pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.